Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kiranya berkat dan kasih Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Dan saat ini kita akan kembali merenungkan akan firman Tuhan melalui renungan harian. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu melalui renungan harian. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami dan kami boleh mengerti dan kami boleh menerima dan praktekkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah sumpah. Saudara-saudaraku, apa artinya sumpah? Kalau kita baca di dalam Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan di sana, sumpah itu adalah mengatakan pernyataan yang diucapkan dengan bersaksi kepada Tuhan, mengatakan sesuatu untuk menguatkan kebenaran. Sumpah adalah suatu janji atau ikrar yang teguh. Saudara-saudaraku, inilah arti daripada sumpah. Dan ketika kita berbicara mengenai bersumpah ataupun bernasar, hal ini adalah sesuatu yang alkitabiah. Kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 30 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-16. Jadi sebenarnya tidak ada bermasalah dengan yang namanya sumpah. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita lihat di dunia kita saat ini, sumpah menjadi sesuatu hal yang biasa. Sesuatu yang sudah dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi sekelompok orang, bahkan demi individu, mereka melakukan yang namanya sumpah. Nah, jadi sangat mudah sekali bagi seseorang untuk mengatakan sumpah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu ingat ketika kita menggunakan sumpah, ada nama Tuhan di sana. Nah, kita perlu ingat juga bahwa hal ini ada di dalam hukum Tuhan. Kita boleh baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak boleh juga sembarangan untuk mengucapkan kata sumpah, apalagi itu berhubungan dengan Tuhan. Kita tahu bahwa nama Tuhan itu adalah nama yang kudus. Kita tidak bisa menyebut itu dengan sembarangan. Nah, jadi kita lihat di sini yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah kenapa seseorang melakukan yang namanya sumpah. Ya, terkadang bersumpah dalam sehari-hari itu merupakan untuk meyakinkan seseorang dengan apa yang kita mau katakan ataupun sesuatu yang kita sudah janjikan. Nah, mengapa mereka perlu meyakinkan orang lain mengenai sumpah itu? Ya, tentunya mungkin bisa jadi karena orang ini tidak memegang apa yang dia katakan atau mungkin yang dia sudah janjikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi saudara-saudaraku, mungkin hal inilah yang harus kita perhatikan dan kita rubah. Kenapa kita tidak boleh bersumpah? Ya, kalau kita katakan ya, ya, katakan tidak, ya tidak. Jangan melebih daripada itu. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita bersumpah dan menggunakan nama Tuhan, karena kita perlu untuk meyakinkan seseorang, oleh sebab kita biasanya tidak memegang perkataan kita. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, alasan mengapa kita tidak seharusnya bersumpah itu, firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 36 dikatakan, engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat di sini, Yesus sedang menekankan bahwa kita tidak punya kuasa untuk memenuhi sumpah kita dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita perlu berhati-hati untuk bersumpah. Karena kita tahu hanya Tuhan saja sumber kepastian dan kuasa
yang akan memenuhi setiap janjinya. Kita tidak tahu, sebagai manusia kita tidak dapat untuk memenuhi janji kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, panggilan bagi kita pada saat ini, maukah kita menghormati nama Tuhan? Karena di situ kita tertulis jangan sembarangan untuk mengucapkan kata Tuhan. Karena nama Tuhan itu adalah kudus. Kita tidak sembarangan. Jadi berhati-hatilah ketika kita bersumpah. Ketika kita mau bersumpah, biarlah kita bilang ya, ya, tidak, ya tidak. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Amin.